He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengawali renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu disapa oleh Tuhan, dan biarlah sapaan Tuhan boleh menggugah dan mengubah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Merdeka. Ya, kita masih sangat hangat begitu ya dengan Agustusan, dan kemarin kita baru sama-sama merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Nah Bapak Ibu, satu hal yang menarik bahwa faktanya bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi secara spesifik sebenarnya orang Kristen pun merdeka, gitu ya. Orang Kristen pun punya kemerdekaan. Kemerdekaan apa kira-kira Bapak Ibu yang dimiliki oleh orang Kristen? Kalau kita melihat dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Mari kita buka bersama-sama Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, dikatakan begini: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus sudah membebaskan kita. Memerdekakan dari apa Bapak Ibu? Kemerdekaan apa yang kita peroleh? Yang Kristus berikan. Kemerdekaan dari dosa. Bahkan sebenarnya bukan cuma kemerdekaan dari dosa, tapi Allah pun memberikan satu kemerdekaan yang buat saya sangat luar biasa, sangat wow gitu. Yaitu Allah membebaskan kita, memerdekakan kita untuk mendekat sama Dia. Jadi ketika kita dibebaskan dari dosa, kita dibenarkan di dalam Tuhan, kita pun dimerdekakan, dibebaskan sebebas-bebasnya untuk mendekat sama Allah, untuk berelasi sama Allah, untuk ngobrol sama Allah. Ini satu kebebasan, satu kemerdekaan yang luar biasa yang diterima oleh orang Kristen. Sehingga ketika kita merdeka, maka kita tidak perlu lagi seperti orang Israel yang harus memberikan persembahan korban, harus menundukkan muka, menundukkan badan gitu ya. Ketika Tuhan hadir, mereka nggak bisa, mereka seolah-olah dibatasi dengan kekudusan Allah gitu ya. Bahkan jemaat Galatia pun kalau kita lihat pasal kelima, ini case-nya masih sama. Mereka berjuang mati-matian untuk melakukan setiap hukum Taurat, karena buat mereka percaya aja nggak cukup. Mereka masih berjuang mati-matian untuk disunat, untuk menghidupi semua aturan-aturan Taurat, yang padahal sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan semuanya. Ketika mereka disunat, maka mereka menjadi umat perjanjian dan mereka harus setia. Setianya gimana? Menaati semua Taurat. Itu hal yang tidak mungkin. Israel aja jatuh bangun gitu. Makanya di bagian ini Kristus mengatakan, saya merdekain kamu, saya yang benerin kamu, saya akan beranugerah sama kamu, dan sudah beranugerah. Sebenarnya kalau udah dilihat dari Galatia, Tuhan sudah menuntaskan semuanya dan membuat orang-orang yang percaya sama Dia itu bebas, merdeka. Merdeka dari dosa, yes, bahkan merdeka untuk berelasi dengan Allah. Karena itu jangan lagi tunggu lama-lama Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menyanyiakan momen kemerdekaan ini. Jangan sampai Tuhan sudah merdekain kita, sudah bebasin kita dari dosa, membebaskan kita untuk mendekat sama Dia, tetapi kitanya masih malas untuk mendekat dengan Tuhan. Masih malas untuk berjumpa, berelasi dengan Dia. Padahal kita tahu ketika kita berelasi dengan Dia, kita mendekat pada Dia, ada damai yang Dia kasih. Walaupun ada badai, tapi ada damai. Walaupun ada sejuta hal yang mungkin menggelisahkan, tapi juga ada sejuta damai sejahtera, sejuta ketenangan yang akan Tuhan kasih ketika kita mendekat sama Dia. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal, aktivitas-aktivitas yang nampaknya sangat rohani. Pelayanan, melakukan ABCDE, tetapi kita lupa untuk mendekat sama Dia, untuk berelasi dengan Dia, berelasi dengan Allah. Karena itu mari kita gunakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih ini dengan baik. Tuhan sudah memerdekakan kita, kasih kita kebebasan dari dosa, bahkan kebebasan untuk mendekat sama Dia. Mari kita pergunakan hak kita ini dengan baik. Terus mengejar hadirat Tuhan, terus mendekat dengan Dia. Dan biarlah kita semakin hari bisa semakin serupa dengan Tuhan. Bisa jadi murid Tuhan yang bisa memancarkan terang, menjadi garam.
Di Galatia 5 ayat 13 katakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Biarlah ketika kita sudah merasakan kemerdekaan itu, kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin rindu untuk menyatakan kasih yang penuh dengan kemerdekaan Kristus. Kasih yang dipenuhi dengan sukacita karena kita sudah dibebaskan dari dosa, bahkan dibebaskan untuk berlari mendekat sama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari dosa, memerdekakan kami dari batasan-batasan, sehingga kami bisa berlari mendekat sama Tuhan. Tolong setiap kami, biarlah kami bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami terus diingatkan untuk mensyukuri, bahkan hidup dalam kemerdekaan itu. Mendekat terus sama Tuhan, setiap hari diperbaharui sama Tuhan, sehingga setiap hari kami bisa semakin mirip sama Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Tolong setiap kami, biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan hari-hari yang merdeka, hari-hari yang bebas di dalam Kristus. Ini setiap kami Tuhan, pakai setiap kami, terus tolong kami bahkan untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Joy has come.